Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahel Putriamin dengan NPM 2202060011. Di sini kita akan mengulas atau membahas mengenai budaya dengan emosi yang merupakan mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini kita akan bahas mengenai 4 materi. Materi yang pertama yaitu emosi dalam konseling lintas budaya. Materi kedua, emosi dalam kajian psikologi. Yang ketiga, persamaan budaya mengenai emosi. Yang keempat, budaya dan gender, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Moridianto MPD. Baiklah, kita akan membahas satu-satu materi. Materi yang pertama, kita akan mengulas mengenai materi yang pertama ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu emosi dalam konseling lintas budaya. Emosi dalam konseling lintas budaya dapat menjadi faktor yang kompleks dan mempengaruhi dinamika hubungan antara konselor dan klien. Emosi bisa termasuk rasa takut, kecemasan, marah, kesedihan, atau bahkan bahagia. Emosi ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti nilai-nilai, norma-norma, dan cara individu dari budaya yang berbeda dalam mengungkapkan atau mengelola emosi mereka. Untuk mengelola emosi dalam konseling lintas budaya, konselor perlu memahami dan menghormati latar belakang budaya klien, serta mengakui perbedaan budaya dalam pengalaman emosi dan cara klien yang dianggap tepat untuk mengelola emosi tersebut. Konselor juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan politik klien agar dapat membantu klien dalam mengelola emosi mereka. Dengan demikian, pengelolaan emosi dalam konteks konseling lintas budaya memerlukan kepekaan budaya dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita mengenai emosi dalam konseling lintas budaya. Kita akan bahas materi yang kedua, yaitu emosi dalam kajian psikologi. Dalam kajian psikologi, emosi adalah pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan, pikiran, dan reaksi fisiologis terhadap stimulus tertentu. Emosi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan berkontribusi pada berbagai aspek perilaku, pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan kesejahteraan mental. Studi psikologi tentang emosi juga mencakup pengaruh emosi terhadap kesehatan mental dan fisik, hubungan antara emosi dan stres, teknik-teknik untuk mengolah emosi yang tidak sehat, serta peran emosi dalam proses kognitif dan pengambilan keputusan. Baiklah, sekian materi kita mengenai emosi dalam kajian psikologi. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu persamaan budaya mengenai emosi. Di sini, persamaan budaya mengenai emosi ada 5. Yang pertama, pemberian nilai pada ekspresi emosi tertentu, misalnya mereka senang diucap dengan tersenyum. Yang kedua, penggunaan bahasa tubuh untuk mengekspresikan emosi seperti menangis atau berguling ketika sedih. Yang ketiga, norma-norma sosial yang mengatur cara mengungkapkan emosi seperti tidak diizinkannya untuk marah di depan orang lain. Keempat, penekanan pada kontrol diri dan pengendalian emosi terutama di dalam keadaan yang mengharuskan sikap tenang dan penuh kesabaran. Kelima, adanya harapan untuk saling memahami dan merasakan emosi bersama-sama, seperti dalam budaya yang menghargai kepedulian dan empati. Baiklah, sekian materi mengenai persamaan budaya mengenai emosi. Materi selanjutnya, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu budaya dan gender, di mana budaya dan gender saling terkait dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa persamaan budaya dan gender seperti yang pertama, pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin, seperti pandangan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengasuh keluarga. Yang kedua, norma-norma sosial yang mengatur perilaku dan ekspresi gender, seperti ekspektasi bahwa laki-laki harus kuat dan tidak menunjukkan kelemahan emosional. Yang ketiga, hierarki gender yang menempatkan satu jenis kelamin di atas yang lain,
seperti patriarki yang memberikan kekuasaan dan kontrol kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, stereotip gender yang mendasari asumsi dan harapan terhadap perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan lebih lembut dan emosional daripada laki-laki. Yang kelima, konsep keadilan gender yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap jenis kelamin, seperti akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Baiklah, itu sedikit pembahasan kita mengenai budaya dengan emosi ya teman-teman. Terima kasih. Kita akan jumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. See you next time.